sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 5 orang, Gita Wulan Yunifa, Jessica Alifa Fakrunisa, Paradiva, Alivia Salsabila, dan saya sendiri Yopi Andres Tabansoy. Dalam video ini kami akan menjelaskan tentang peranan guru bahasa Inggris dalam kurikulum Merdeka. Saya akan menjelaskan pengertian dari peranan guru bahasa Inggris dalam kurikulum Merdeka. Guru bahasa Inggris dalam kurikulum Merdeka berperan sebagai fasilitator yang mendukung siswa belajar secara mandiri, mengembangkan keterampilan bahasa melalui proyek, dan memberikan umpan bahasa yang konstruktif sambil menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan minat siswa. Saya akan menjelaskan tentang perbedaan kurikulum Merdeka dengan K13. Yang pertama, pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran dalam kurikulum Merdeka berfokus pada pembelajaran berbasis proyek yang melibatkan siswa secara aktif. Dalam proses pembelajaran ini, siswa diberikan kesempatan untuk mengeksplorasi topik secara mendalam dengan keterlibatan aktif dalam proyek. Sedangkan dalam K13 menggunakan pendekatan tematik terpadu dengan guru sebagai pengarah utama. Menggunakan pendekatan tematik terpadu, di mana guru bertindak sebagai pengarah utama dalam proses pembelajaran. Pendekatan ini mengintegrasikan beberapa mata pelajaran dalam satu tema yang relevan. Yang kedua, ada fleksibilitas pembelajaran. Fleksibilitas pembelajaran dalam kurikulum Merdeka memberikan fleksibilitas bagi guru dalam memilih metode dan materi sesuai kebutuhan siswa. Memberikan keleluasaan bagi guru untuk memilih metode, materi, dan cara penyampaian yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Hal ini memberikan ruang bagi guru untuk lebih kreatif dan adaptif. Sedangkan dalam K13 cenderung lebih kaku dengan struktur pembelajaran berbasis kompetensi. Cenderung lebih terstruktur dan berbasis kompetensi dengan rencana pembelajaran yang sudah ditetapkan secara ketat. Fleksibilitas terbatas karena lebih mengutamakan standar kompetensi yang harus dicapai. Yang ketiga adalah pendekatan mandiri. Pendekatan mandiri dalam kurikulum Merdeka mendorong siswa untuk belajar lebih mandiri, menekankan pada kemandirian siswa dalam belajar, memberikan mereka kebebasan untuk mengeksplorasi, berpikir kritis, dan mengembangkan kemampuan sesuai dengan minat dan bakat masing-masing. Sedangkan dalam K13, fokus pada pemenuhan capaian kompetensi yang telah ditetapkan. Lebih fokus pada pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan oleh kurikulum, dengan guru sebagai pihak yang lebih dominan dalam mengarahkan proses belajar. Kemandirian siswa kurang ditekankan, karena lebih berorientasi pada pemenuhan capaian kompetensi yang spesifik. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan kurikulum Merdeka. Kelebihan yang pertama, memberikan keleluasaan bagi guru dalam memilih metode yang sesuai. Guru memiliki kebebasan untuk memilih metode dan materi yang sesuai dengan kebutuhan siswa, sehingga pembelajaran lebih fleksibel dan relevan. Yang kedua, meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif siswa melalui proyek. Proyek berbasis pembelajaran atau project-based learning mendorong siswa untuk berpikir kritis, kreatif, dan inovatif, serta melatih kolaborasi dan komunikasi. Yang ketiga, mengakomodasi perbedaan kemampuan siswa dengan pendekatan personalisasi. Kurikulum ini memungkinkan guru menyesuaikan pembelajaran dengan kemampuan dan minat siswa, sehingga mendukung perkembangan individu secara optimal. Selanjutnya, kekurangan. Yang pertama, membutuhkan adaptasi dan kesiapan guru dalam peran baru sebagai fasilitator. Guru perlu bertransformasi menjadi fasilitator yang mendukung siswa belajar mandiri. Hal ini membutuhkan pelatihan, adaptasi, dan kesiapan yang mungkin tidak merata. Yang kedua, menuntut infrastruktur dan sumber daya yang memadai agar pembelajaran proyek berjalan efektif. Pembelajaran berbasis proyek memerlukan fasilitas, teknologi, dan bahan ajar yang memadai, yang bisa menjadi kendala di sekolah dengan sumber daya terbatas. Yang ketiga, dapat memerlukan waktu lebih banyak untuk persiapan proyek dan penilaian berbasis kinerja. Guru membutuhkan waktu dan usaha lebih untuk merancang proyek, menyiapkan bahan, serta melakukan penilaian berbasis kinerja yang bisa menambah beban kerja.
Contoh proyek untuk guru bahasa Inggris. Proyek English in Daily Life. Siswa membuat video pendek atau artikel tentang percakapan bahasa Inggris sehari-hari yang dapat diterapkan dalam lingkungan lokal. Proyek Cultural and Change. Membuat blog atau vlog yang memperkenalkan budaya Indonesia dalam bahasa Inggris serta memahami budaya dari negara lain. Baik, saya Jessica Alifa Farunisa akan membacakan hasil yang diharapkan dalam peranan guru bahasa Inggris di era kurikulum merdeka. Yang pertama, peningkatan keterampilan komunikasi. Siswa dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggris lebih lancar dan kontekstual. Contohnya, memberikan siswa tugas-tugas seperti presentasi atau berdialog menggunakan bahasa Inggris. Yang kedua, penguatan kemampuan kolaborasi dan kreativitas. Siswa bekerja dalam tim dan berkreasi dalam menyelesaikan proyek seperti membuat vlog atau video presentasi menggunakan bahasa Inggris. Dan yang ketiga, adaptasi keterampilan guru. Guru mampu menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi sesuai kebutuhan dan perkembangan siswa. Guru mampu mengembangkan keterampilan siswa dalam 4 kompetensi utama bahasa Inggris seperti listening, speaking, reading, dan writing.